Oke, zaman sekarang kalau kita lihat udah banyak orang yang pakai peralatan wearables kayak smartwatch dan juga TWS. Kalau misalkan kalian jogging di Car Free Day udah pasti banyak orang yang pakai TWS dan juga smartwatch. Masalahnya nggak semua orang itu bisa beli TWS dan juga smartwatch yang bagus. Tapi di video kali ini kita akan membahas TWS dan juga smartwatch dari Oraimo yang udah bagus di kelasnya. Perkenalkan, ini adalah Oraimo Airbuds 3 dan juga Oraimo Watch R. Kita bahas untuk TWS Oraimo Airbuds 3-nya dulu. Harganya sebenarnya 299.000, cuman kalau saya bilang 200 ribuan nanti banyak yang komplain. Karena 300.000 kembali 1.000. Di dalam paket penjualannya ada device earbudnya, terus juga ada kabel USB Type A to Type C-nya, nggak pakai micro USB. Terus ada buku manual dan juga kartu garansi serta eartips tambahan. Yang menarik dari TWS ini di range harga 300 ribuan dia udah memiliki sertifikasi IPX7 yang berarti dia udah tahan air. Jadi kalau misalkan hujan deras terus banjir kedalaman 1 meter dalam waktu hanya 30 menit seharusnya dia aman karena udah sertifikasi IPX7. Kalau banjir aja aman, apalagi keringat. Terus di kelas harga 300.000 ini Bluetooth-nya juga nggak pakai Bluetooth versi 4 tapi udah yang baru versi 5.2 dengan jaraknya itu bisa sampai 10 meter. Dia lebih cepat terkoneksi dan juga lebih hemat daya. Dan ngomongin konektivitas dia juga lumayan cepat karena biasanya TWS di kelas harga 300 ribuan ini kalau misalkan udah di pairing terus kita pairing ulang itu lelet banget. Tapi Oraimo ini kalau misalkan udah terpairing dengan smartphone-nya kita mau pairing lagi itu responnya cepet. Dan karena TWS ini pakai eartips jadi kalau misalkan kita pakai walaupun dia nggak memiliki active noise cancelling tapi dia bisa memblokir suara background luar. Contohnya kayak suara AC dan juga suara PC di belakang saya ini ke filter dengan baik walaupun nggak sebudek atau nggak sepekat TWS yang biasanya ada ANC. Dan ini ringan banget sih, enak kalau misalkan kita pakai dalam jangka waktu yang lama. Walaupun saya geleng-gelengkan seperti ini, dia nggak lepas. Jadi kalian mau olahraga se ekstrim apapun, aman. Cuman kalau kita ngomongin driver atau karakter suara, suaranya ini lebih dominan di frekuensi low. Jadi karakter suaranya ini bass boosted, cocok buat kalian yang suka lagu genre EDM, breakbeat, dan kayak gitu-gitu. Yang suara frekuensi low. Tapi kalau misalkan kita pakai di volume 100%, memang dia agak pecah. Jadi saran saya lebih baik di volume 80% aja. Biar telinga kita itu nggak terlalu sakit waktu dengerin musik. Ngomongin dengerin musik pakai TWS ini selama beberapa jam jangan khawatir karena Oraimo Airbuds 3 ini diklaim bisa tahan sampai 5 jam dan case-nya bisa tahan sampai 15 jam. Dan fitur uniknya lagi di kelas harga 299.000 selain Bluetooth versi 5.2 IPX7 dia juga udah punya fitur game mode. Jadi kalau misalkan kalian gunakan untuk ngegame kalian bisa aktifkan fitur game mode-nya ini biar latensinya atau delay-nya nggak begitu kerasa. Cuman semode-mode gamingnya karena dia pakai Bluetooth jadi ya kalau misalkan kita gunakan untuk main game kompetitif sih jangan ya karena masih delay. Tapi kalau kayak game Genshin Impact yang nggak terlalu kompetitif oke-oke aja. Terus yang saya suka lagi adalah desain case-nya. Case-nya ini unik banget, dia bulat terus kalau misalkan kita buka itu dia kayak membentuk telinganya Pokemon gitu untuk tempat TWS-nya. Dan dia ringan juga, jadi kalau misalkan kita saku, kita nggak pakai waist bag atau tas sih masih oke. Dan Oraimo berani kasih garansi untuk kelas harga 300.000 dikasih garansi 3 tahun. Berarti Oraimo masih lumayan pede dengan produknya. Sekarang kita lanjut ke produk yang kedua, yang namanya adalah Oraimo Watch R. Ini harganya kalau saya lihat di marketplace resminya Oraimo itu sekitar 689.000 dan jamnya udah saya pakai di pergelangan tangan saya ini. Kalau dari segi packaging dia lebih kelihatan premium sih ya karena ada sekat-sekat di setiap paket pembeliannya. Jadi di dalamnya itu ada buku panduan, device-nya dan juga charger, tapi disekat jadi kelihatan lebih premium. Kalau untuk desain dari smartwatch-nya dia bulat klasik kayak jam tradisional pada umumnya. Di frame-nya dibuat 2 warna biar kelihatan lebih bagus dan di sebelah kanan ada 2 tombol yang atas jadi tombol home dan bisa juga buat tombol back. Tombol yang bawah cuma bisa dipakai pas udah masuk home screen dan kalau dipencet dia langsung ke mode olahraganya. Build quality dari smartwatch ini tuh udah pakai aluminium dan polikarbonat. Kalau untuk strapnya dia pakai bahan silikon dan perpaduan bahan material ini dia beratnya cuma 54 gram. Jadi kayak nggak kerasa pakai smartwatch gitu. Nggak terlalu berat. Kalau misalkan kita gunakan olahraga, smartwatch-nya berat, ya belum angkat barbel aja udah beratan di smartwatch-nya kan. Kalau untuk ukuran layarnya dia 1,32 inch kalau di websitenya dan juga di boxnya dia katanya pakai panel TFT tapi TFT-nya ini nggak kayak TFT TN yang kalau misalkan kita lihat dari berbagai angle screen bleeding enggak. Ya walaupun dia kurang vivid sih ya.
warnanya itu nggak se-pop up panel IPS ataupun AMOLED. Tapi sisi positifnya warnanya jadi lebih soft dan mata kita nggak terlalu lelah kalau misalkan lihat smartwatch-nya. Untuk gesturnya dia kurang responsif, tapi ya nggak bisa komplain banyak mengingat harganya yang sekitar 600 ribuan. Jadi kalau misal kita slide ini dia masih cukup ada delay-nya sih. Pilihan watch face-nya lumayan banyak, di smartwatch-nya disediain juga pilihan watch face dan di aplikasinya juga macam-macam, bisa kita pilih sesuai selera. Untuk aplikasinya kita tinggal download di App Store atau Play Store, tinggal search aja Joy Wear 2. Kalau nggak gitu tinggal scan QR code aja di smartwatch-nya. Kalau untuk fitur-fitur smartwatch-nya ya fitur standar kayak wrist to wake seperti ini untuk menghemat baterai itu ada. Terus juga fitur-fitur standar lainnya kayak penghitung langkah, heart rate monitoring, blood oksigen dan juga activity dan juga sleep monitor. Buat perempuan juga ada pelacak siklus bulanannya. Itu menurut saya penting buat yang masih pacaran ya. Kalau misalkan yang udah nikah sih nggak penting sih ya. Ya nggak sih? Ya sebenarnya fitur-fitur tadi itu standar ada di hampir semua smartwatch, tapi yang jadi selling point dari Oraimo Watch Air ini dia adalah real time health butler. Jadi sensor-sensor yang tadi saya sebutkan itu bisa real time. Jadi kita nggak perlu tap menu lagi, dia udah kasih info kita secara real time, nggak perlu monitoring atau record lagi. Yang nggak kalah penting dia juga memiliki sertifikasi waterproof ATM3. Jadi kalau misal mau cuci tangan atau cuci piring tanpa ngelepas jamnya masih bisa dan nggak usah khawatir smartwatch-nya kemasukan air atau rusak. Untuk konektivitasnya dia pakai Bluetooth versi 5, kapasitas baterainya 200 mAh yang diklaim bisa standby 7 hari dan sekarang itu kita cobain baru 4 hari dan sekarang dia ada di 66%. Jadi malahnya kayaknya lebih ya kalau misalkan 7 hari. Tapi ya baterai itu tergantung pemakaian juga. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja video dari Oraimo. Yang pertama TWS-nya yang dengan harga 299.000. Selling point-nya atau kelebihannya dia udah memiliki IPX7. Terus dia tahan baterainya itu 5 jam dengan case-nya itu 15 jam dan juga Bluetooth-nya udah pakai Bluetooth yang versi low power dengan jaraknya itu lebih jauh 10 meter. Bluetooth versi 5.2. Terus kelebihan lain di harga segini dia juga udah punya fitur game mode dan untuk desainnya saya suka sih ya. TWS-nya ini kayak berbentuk peanut atau kacang. Jadi kalau misalkan kita pakai lama itu nggak kerasa. Case-nya pun juga kecil. Dibawa kemana-mana itu enak. Terus suaranya juga enak buat kalian yang suka dengan frekuensi low atau genre-genre yang bass booster. Cuman kekurangannya kalau misalkan kita paksakan di volume 100% dia itu agak bukan pecah sih ya. Kayak agak gembret dikit lah. Dan yang saya agak kurang suka adalah suara kayak indikatornya. Jadi bakalan ada suara mbak-mbaknya kalau misalkan kita pairing dan suaranya itu lumayan kenceng. Itu bikin kita kaget sih. Kalau untuk smartwatch-nya yang saya suka adalah di harga segini dia ada real time health butler, lebih spesifik dan juga lebih akurat serta real time. Untuk koneksi ke HP dia juga mudah, fitur-fiturnya lengkap, kapasitas baterainya juga lumayan awet, feel pakainya juga nggak berat, ringan dan nyaman. Dan untuk kekurangannya sayangnya dia belum ada kompas, belum ada GPS juga, tapi harga segini minta GPS ya agak kebangetan sih ya. Terus untuk panel TFT-nya ini sebenarnya saya masih lumayan suka, dia warnanya itu masih soft. Cuman untuk fitur tap to screen nggak ada, terus dia juga nggak terlalu responsif. Jadi kalau misalkan kita slide itu ya masih ada delay sekitar beberapa millisecond lah. Tapi overall dengan harga 300.000 terus ini 600.000 ya masih recommended sih ya kalau misalkan kita cari TWS dan juga smartwatch yang low budget. Oke, jadi mungkin cukup segitu aja video kita kali ini. Saya minta maaf kalau ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Seperti biasa kalian bisa mengkoreksinya di kolom komentar. Saya Nikita Budi and see you on the next video. Bye bye.